Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat datang di video pembelajaran sejarah kelas 10. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang teori-teori masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Bagaimana kelanjutannya? Yuk kita bahas. Oke, sebelum masuk ke materi, seperti biasa, Ibu akan menayangkan sebuah gambar. Nah, di sini nampak dua gambar bukan? Ada dua buah candi. Yang pertama ada Candi Prambanan dan Candi Borobudur. Sebelum itu, ada yang tahu mana candi yang bercorak Buddha dan mana candi yang bercorak Hindu? Nah, jadi candi yang bercorak Buddha adalah Candi Borobudur. Kemudian, untuk candi yang bercorak Hindu adalah Candi Prambanan. Yuk kita bahas. Candi Borobudur dan Candi Prambanan merupakan bukti nyata bahwa agama Buddha dan Hindu pernah berkembang sangat kuat di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah. Keberadaan kedua candi ini menunjukkan bahwa setelah agama Hindu-Buddha masuk ke Nusantara, ajaran tersebut tidak hanya diterima, tetapi juga berkembang menjadi budaya dan karya arsitektur besar. Candi Borobudur mencerminkan perkembangan ajaran Buddha Mahayana, terlihat dari struktur bertingkat, relief kisah kehidupan Buddha, dan stupa-stupanya. Ini membuktikan bahwa masyarakat dan penguasa pada masa itu telah mempelajari serta mengembangkan ajaran Buddha dengan sangat mendalam. Candi Prambanan menandai berkembangnya agama Hindu, terutama pemujaan terhadap Dewa Siwa. Arsitektur tinggi menjulang, relief Ramayana, dan kompleks candi yang luas menggambarkan kuatnya pengaruh budaya Hindu dalam kehidupan politik maupun keagamaan. Sebelum masuk ke teori, Ibu mau tanya nih, sebelum masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia, nenek moyang bangsa kita dulu itu menganut kepercayaan apa ya? Sebelum agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia, masyarakat Nusantara telah memiliki kepercayaan asli yang berkembang dari pengalaman hidup dan hubungan mereka dengan alam. Dua kepercayaan utama pada masa itu adalah animisme dan dinamisme. Kedua sistem kepercayaan ini sangat mempengaruhi cara masyarakat memahami dunia, mengatur kehidupan sosial, dan menjalankan tradisi yang kemudian menjadi dasar bagi perkembangan budaya di Indonesia. Animisme adalah kepercayaan bahwa setiap benda di alam memiliki roh atau jiwa. Masyarakat percaya bahwa gunung, sungai, pohon besar, batu besar, hingga binatang tertentu memiliki kekuatan gaib yang dapat membantu atau justru mendatangkan bencana. Karena itu, mereka melakukan ritual untuk menghormati roh alam, seperti memberi sesaji, mengadakan upacara panen, atau melakukan larangan-larangan tertentu di tempat yang dianggap keramat. Kepercayaan ini mencerminkan betapa dekatnya manusia pada saat itu dengan alam, karena alam menjadi sumber kehidupan sekaligus sesuatu yang harus mereka jaga. Sementara itu, dinamisme adalah kepercayaan pada kekuatan gaib yang tidak terlihat namun diyakini dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Kekuatan ini bisa berada pada benda-benda tertentu seperti keris, jimat, patung, atau tempat-tempat tertentu yang dianggap memiliki tuah. Orang-orang percaya bahwa kekuatan gaib tersebut bisa memberi perlindungan, kesuksesan, atau bahkan kekuatan yang luar biasa. Karena itu, benda-benda tersebut dijaga, dirawat, dan sering digunakan dalam upacara adat. Kedua kepercayaan ini membentuk pola pikir masyarakat sebelum kedatangan agama Hindu-Buddha. Mereka hidup selaras dengan alam, memegang teguh tradisi, dan sangat menghormati kekuatan tak kasat mata. Ketika Hindu-Buddha mulai masuk ke Indonesia, kepercayaan animisme dan dinamisme ini tidak semata-mata hilang. Sebaliknya, kepercayaan tersebut tetap melekat dan justru menyatu dengan ajaran baru yang datang dari India. Inilah yang membuat kebudayaan Indonesia memiliki karakter unik.
perpaduan antara kepercayaan lokal dan pengaruh agama besar yang kemudian berkembang. Sebelum masuk ke pembahasan utama, kita perlu memahami bahwa interaksi antara India dan Indonesia sudah sejak ribuan tahun yang lalu. Hubungan dagang, budaya, hingga politik menjadi pintu penting bagi masuknya dua agama besar yaitu Hindu dan Buddha ke Nusantara. Karena itu, para sejarawan mencoba menjelaskan proses kedatangan agama-agama tersebut melalui beberapa teori. Ada 5 teori yang populer yaitu teori Brahmana, teori Ksatria, teori Waisya, teori arus balik, dan teori Sudra. Mari kita bahas satu persatu teorinya. Teori yang pertama adalah teori Brahmana. Teori Brahmana dikemukakan oleh J.C. Vanler. Menurut teori ini, agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia dibawa oleh kaum Brahmana, yaitu golongan pendeta dalam agama Hindu. J.C. Vanler menjelaskan bahwa ada 2 cara kedatangan para Brahmana ini ke Indonesia. Cara yang pertama, mereka diundang oleh para raja di Nusantara. Pada masa itu, raja-raja ingin memperkuat legitimasi kekuasaan, sehingga mengundang para pendeta dari India untuk mengajarkan agama dan sistem pemerintahan bercorak Hindu. Cara yang kedua, kaum Brahmana ini datang bersama para pedagang dari India. Mereka ikut rombongan pedagang menuju Nusantara, lalu menetap di sini. Kemudian, teori Brahmana ini mempunyai kelemahan dan kelebihan. Kelebihan dari teori Brahmana adalah adanya bukti prasasti berbahasa Sanskerta dan huruf Pallava. Contohnya, prasasti Yupa di Kutai. Bahasa Sanskerta dan huruf Pallava tersebut hanya dikuasai oleh kaum Brahmana, sehingga wajar jika merekalah penyebar agama Hindu. Kemudian, kekurangan dari teori ini adalah dalam ajaran Hindu klasik, kaum Brahmana tidak diperbolehkan menyeberangi lautan, sehingga muncul keraguan apakah mereka benar-benar datang ke Nusantara. Teori berikutnya adalah teori Ksatria. Teori ini dikemukakan oleh F.D.K. Bose dan J.L. Moyes. Menurut teori ini, agama Hindu-Buddha dibawa ke Indonesia oleh kaum Ksatria, yaitu golongan prajurit atau bangsawan. Dijelaskan bahwa di India pernah terjadi banyak perang antara kerajaan. Para prajurit yang kalah atau bangsawan yang ingin memperluas kekuasaan kemudian melarikan diri atau mengembara ke daerah lain termasuk Nusantara. Mereka lalu mendirikan koloni atau kerajaan baru bercorak Hindu-Buddha. Teori Ksatria ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari teori Ksatria adalah kekuatan teori ini terletak pada kenyataan bahwa banyak kerajaan di Indonesia awal bercorak Hindu-Buddha dan dipimpin oleh raja-raja yang kuat, sehingga tampak seperti hasil ekspansi kaum Ksatria. Selain itu, penyebaran agama melalui kekuasaan militer bisa mempercepat proses penerimaan masyarakat. Kekurangan dari teori Ksatria ini adalah karena tidak adanya bukti tertulis maupun arkeologis yang menunjukkan adanya kolonisasi Ksatria India. Selain itu, para Ksatria umumnya tidak menguasai bahasa Sanskerta, padahal hampir semua prasasti awal menggunakan bahasa tersebut. Kemudian lanjut ke teori berikutnya, yaitu teori Waisya. Teori ini dikemukakan oleh N.J. Krom. Menurut teori ini, agama Hindu-Buddha dibawa oleh kaum Waisya, yaitu kelompok para pedagang. Pada masa lampau, perdagangan internasional dilakukan melalui jalur laut, sangat bergantung pada perubahan angin musim. Para pedagang India ini sering singgah di Nusantara, menetap sementara, bahkan ada yang menikah dengan penduduk lokal. Interaksi sosial inilah yang menjadi jalan masuknya budaya dan ajaran agama dari India.
Kemudian kelebihan dari teori ini adalah interaksi yang intens antara pedagang dan masyarakat lokal sangat realistis dan memungkinkan terjadinya penyebaran budaya secara perlahan dan alami. Namun, yang menjadi kelemahan adalah minimnya bukti peninggalan di pesisir. Padahal, para pedagang biasanya tinggal di wilayah tersebut. Sebaliknya, banyak peninggalan Hindu terdapat di pedalaman seperti Jawa Tengah. Selain itu, kaum pedagang umumnya tidak menguasai bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Kemudian lanjut ke teori berikutnya adalah teori arus balik. Teori ini menekankan bahwa masyarakat Nusantara berperan aktif bukan pasif. Dalam teori ini, para pelajar Indonesia pergi ke India untuk belajar agama dan kebudayaan, lalu kembali ke Nusantara untuk menyebarkan agama tersebut. Kelebihan dari teori ini sangat kuat karena adanya bukti prasasti Nalanda di India. Prasasti ini menyebut bahwa Raja Balaputra Dewa dari Sriwijaya meminta pembangunan wihara di Nalanda agar para pelajar Sriwijaya dapat belajar di sana. Namun, kritik terhadap teori ini adalah bahwa masyarakat Nusantara dianggap pasif, sehingga dianggap kurang mungkin mereka secara mandiri pergi jauh ke India untuk belajar, meskipun bukti prasasti menunjukkan adanya aktivitas pelajar dari Nusantara. Teori yang terakhir adalah teori Sudra, dikemukakan oleh Van Weber. Menurut teori ini, agama Hindu-Buddha masuk ke Nusantara dibawa oleh kaum Sudra, yaitu golongan dengan kasta terendah di India. Mereka berimigrasi ke Nusantara untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Karena Indonesia pada masa itu tidak mengenal sistem kasta. Kelebihan teori Sudra adalah perpindahan kaum Sudra untuk memperbaiki hidup sangat masuk akal karena banyak masyarakat India yang ingin menghindari sistem kasta yang sangat ketat. Namun, teori ini diragukan karena kaum Sudra dianggap tidak memiliki kemampuan untuk menyebarkan agama yang pada dasarnya dikuasai oleh kaum Brahmana. Nah, itulah penjelasan lengkap tentang 5 teori masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Masing-masing teori memiliki kelebihan dan kekurangannya. Dan hingga kini, para ahli masih terus meneliti proses penyebaran budaya India ke Nusantara. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.